Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terlebih dahulu saya akan mengenalkan nama saya, Mirtila Vera SMSI, tamatan daripada akuntansi S1, Universitas Muhammad dan S2 pada Universitas Andalas. Kemudian saya jurusan akuntansi pada Universitas Muhammad, tamat tahun 1997 dan pada Universitas Andalas saya menamatkan studi tahun 2013 mengambil prodi akuntansi keuangan. Untuk mata kuliah ini dibikin videonya tujuannya untuk kelengkapan daripada Bapak Sektor. Baiklah, untuk mempermudah kita di dalam melaksanakan perkuliahan nanti selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan TPS terlebih dahulu, bab-bab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Adapun silabus yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama, kedua nanti adalah mengenai ruang lingkup laporan keuangan. Berkaitan dengan ruang lingkup laporan keuangan, karena analisa laporan keuangan itu adalah berorientasi kepada laporan keuangan. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit organisasi pemerintah, oleh unit organisasi maupun perusahaan-perusahaan swasta. Jadi berarti di sini apa ruang lingkup daripada laporan keuangan? Sebelum melakukan analisa, Anda terlebih dahulu harus memahami apa jenis daripada laporan keuangan. Ada yang dapat persepsi bahwa jenis daripada laporan keuangan semua perusahaan itu adalah sama, yang berbeda. Apa laporan keuangan yang akan dihasilkan oleh satu perusahaan tergantung kepada tujuan daripada perusahaan. Adapun kita kembalikan berdasarkan kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan terbagi atas tiga. Yang pertama adalah perusahaan dagang, yang kedua adalah perusahaan jasa, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagang dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan bentuk. Yang kedua adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang kegiatannya adalah input, kemudian proses, kemudian adanya output. Ini adalah merupakan perusahaan manufaktur. Jadi berarti di sini apa jenis laporan keuangan yang dihasilkannya tergantung kepada kegiatan-kegiatan operasional ini. Tetapi berkaitan dengan tujuan daripada suatu perusahaan, maka jenis daripada laporan keuangan yang dihasilkan juga berbeda. Tujuan daripada suatu perusahaan dapat ditinjau. Yang pertama adalah perusahaan profit atau perusahaan laba. Yang kedua adalah perusahaan no profit atau perusahaan nirlaba. Kalau perusahaan profit berarti dia berorientasi kepada mencapai laba atau kesejahteraan para pemegang saham. Kalau perusahaan no profit tujuannya menjaga kelangsungan hidup organisasi. Itu ruang lingkup yang akan kita pelajari nantinya pada analisa laporan keuangan. Apa-apa aja komponen laporan keuangan, unsur-unsur daripada laporan keuangan yang akan kita analisa pada pertemuan berikutnya. Kemudian bahan kita yang kedua, pada pertemuan yang kedua adalah kita masuk kepada analisa laporan keuangan itu sendiri. Analisa laporan keuangan itu berangkat daripada kegiatan daripada akuntansi itu. Yang pertama adalah suatu proses pencatatan. Apa yang kita catat adalah transaksi. Kemana kita mencatat adalah ke dalam jurnal. Hasil akhir daripada kegiatannya adalah menghasilkan laporan keuangan. Tetapi dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, tugas akhir daripada akuntansi itu adalah analisa laporan keuangan. Kenapa
demikian karena kita mengetahui tidak semua orang atau stakeholder bisa untuk membaca laporan keuangan. Contohnya, siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut? Yang pertama adalah manajemen. Tujuan manajemen di sini ingin mengetahui laporan keuangan, apakah uang yang ditanamkan oleh investor bisa nantinya dia bertanggungjawabkan. Ya. Kemudian, jadi dalam analisa ini yang dibutuhkan nanti diberikan kepada stakeholder. Kemudian, bab yang akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga adalah analisa trend dan analisis common sense. Analisis trend, kita untuk melihat bagaimana ke depannya, bagaimana kondisi perusahaan dengan analisis trend ini nanti bisa diketahui, bisa diprediksi, misalkan manajemen ini mendapatkan laba mengalami kenaikan sebesar 50%, maka bisa dilakukan analisis dengan trend. Kalau common sense, di mana letak kelemahan-kelemahan daripada perusahaan, tergantung item-item daripada laporan keuangan. Apa item laporan keuangan? Kalau laporan posisi keuangan ada aktiva, pasiva, aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri daripada kas, persediaan hutang. Maka mana dari item-item atau komponen laporan keuangan mengalami kelemahan, itu bisa dianalisis dengan common sense. Ya. Kemudian yang keempat, materi yang akan kita bahas lagi adalah analisis rasio. Dalam analisis rasio kita akan mengetahui mengukur kinerja keuangan perusahaan, di mana untuk mengukur kinerja terbagi atas empat. Yang pertama analisis likuiditas, yang kedua analisis profitabilitas, yang ketiga analisis rentabilitas dan aktivitas. Likuiditas mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendek. Profitabilitas seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Aktivitas mana aktivitas aktifan yang memiliki potensi yang paling tinggi. Rentabilitas seberapa besar perusahaan dibiayai daripada utang. Itu yang kita bahas dengan analisa rasio. Kemudian yang kelima, nantinya kita membahas adalah analisis DuPont. DuPont ini adalah merupakan bagan. Jadi akan digambarkan dalam bentuk bagan sehingga nanti bisa dibaca mana kelemahan-kelemahan perusahaan. Biasanya analisis DuPont ini diukur adalah ROA, return on asset, return on equity, dan ROI. Kita bahas, jadi dia nanti akan menghasilkan bagan dalam bentuk flowchart. Kemudian yang selanjutnya, materi yang kita bahas yang keenam adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Yang biasanya kita sebut dengan analisis cash flow. Cash flow kita ketahui bahwa dalam laporan arus kas itu terbagi atas dua, yaitu secara metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung, komponen-komponen laporan arus kas itu ya arus kas, investasi. Yang kedua arus kas. Yang pertama arus kas investasi, yang kedua apalagi yang arus kas, komponen arus kas. Yang pertama adalah arus kas investasi, adalah yang kedua modal kerja, yang ketiga arus kas danaan, yang keempat arus kas ada lama dan berkaya. Apa-apa yang komponen. Kalau berdasarkan kepada arus kas, misalkan arus kas investasi, kas masuk investasi dipulang kas keluar investasi, kita sebut dengan cash flow investasi. Seberapa besar nanti mengukur analisa terhadap cash flow investasi dibagi dengan total cash flow. Berarti itu yang kita sebut dengan nanti akan bisa diukur dan paling memiliki kelemahan. Misalkan dia tidak efektif. Efektif itu adalah mengacu kepada kekuatan tujuan. Misalkan kas tidak efisien, berarti dapat dikatakan di sini yang paling tidak efisien, yang tidak mengalami efisiensi itu di antara keempat itu mana dia bisa diukur dengan analisis sumber dan penggunaan kas. Selanjutnya, bahan kita adalah analisis break even point. Break even point adalah titik impas. Saya pernah mengingatkan kepada Anda bahwa pada mata kuliah aplikasi manajemen, analisis break even point itu misalnya kita mempelajari berkaitan dengan MOS, ya, kemudian marginal of safety. Jadi di sana kita akan bisa mengetahui analisis break even point ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di mana perusahaan besar dia tidak berorientasi kepada laba terlebih dahulu, tetapi dia mencari titik impas. Sudah dapatkan titik impas, baru bisa ada prediksi laba diharapkan dari titik impas yaitu sebesar 30%. Ya, bukan langsung dihitungnya, labanya segini, bukan. Tetapi ditentukan terlebih dahulu titik impasnya berapa, baru bisa diprediksi laba dengan cara penentuan terhadap target laba. Ya, sekarang kita untuk materi perkuliahan di sini kita adalah banyak inisiasi di mana pada pertemuan yang ke-8 nanti kita akan melakukan UTS dengan semester. Dan bahan untuk pelaksanaan UTS setelah kita membahas analisis rasio, baru kita melaksanakan UTS. Untuk
sampai kepada analisis tingkat kesehatan bank itu bahan untuk UAS. Ya, dan karena di sini untuk kriteria penilaian saya memiliki bobot terhadap penilaian itu semuanya adalah sama untuk bab 2 sampai kepada bab 9. Kenapa? Karena dari bab 2 sampai kepada bab 9 itu semuanya adalah metode-metode di dalam analisa laporan keuangan. Jadi memiliki bobot yang sama. Cuman yang bab 1 dia nanti adalah berkaitan dengan ruang lingkup laporan keuangan. Itu penjelasan saya mengenai silabus. Apakah Anda paham dan apakah ada pertanyaan? Ya kalau aku jadi silabus ya, PTS. Iya bertanya Bu, berarti persentase penilaian kita gimana Bu? Kehadirannya berapa persen, UTS berapa persen, uangnya berapa persen? Baiklah, untuk persentase penilaian bagi saya masih seperti biasa untuk absensi yaitu sebesar 15%. Kemudian yang kedua, yang banyak itu adalah tugas. Karena dengan tugas nanti Anda berarti mengulang kembali perkuliahan dan biasanya saya akan berikan materi kepada Anda dalam video. Nanti kita jelaskan lagi dalam kelas dan kita soal dan kegiatan. Kemudian tugas itu saya ambil adalah sebanyak 40%. Ditambah dengan absensi 15% berarti 55%. Kemudian 55% nanti 20%-nya adalah UTS dan UASnya adalah sisanya sebesar 25%. Jadi UTS itu hanya 20%. Kemudian tugas Anda yang paling banyak di sana nilainya. Dan pelaksanaan ujian UAS dan UTS biasanya Anda berkaitan dengan analisa laporan keuangan, maka Anda perlu untuk menganalisanya di sini. Itu yang satu tuh. Dan ada nilai quiz. Quiz itu biasanya saya tersetarakan yaitu dengan tugas. Karena kayak kita berbicara saudara. Kalau tugas Anda lengkap, saya menganggap bahwa tugas Anda cukup bagus. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Terlebih dahulu di sini kita akan membahas mengenai apa itu pengertian laporan keuangan dan nanti apa tujuan daripada laporan keuangan. Pengertian daripada laporan keuangan itu adalah merupakan suatu laporan yang menggambarkan kegiatan daripada entitas-entitas ekonomi dalam suatu perusahaan atau suatu unit organisasi. Itu adalah merupakan pengertian dari laporan keuangan. Kenapa? Kegiatan daripada entitas-entitas ekonomi, karena dari kegiatan daripada suatu perusahaan atau organisasi itu adalah merupakan transaksi-transaksi yang akan nantinya menghasilkan laporan keuangan. Itu makanya dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan laporan keuangan itu menggambarkan rangkaian kegiatan-kegiatan daripada entitas ekonomi. Adapun tujuan daripada laporan keuangan untuk mengambil keputusan, untuk menilai kinerja dan untuk pengambilan daripada alternatif yang terbaik daripada suatu perusahaan, di mana nantinya dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Sehingga dengan
Kemudian materi kita yang ketiga adalah keterbatasan daripada laporan keuangan. Apa-apa aja keterbatasan daripada laporan keuangan. Yang keempat adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk daripada laporan keuangan. Jadi untuk bab 1 ini merupakan lebih kepada materi sebelum-sebelumnya berkaitan dengan akuntansi. Ini sebetulnya sudah Anda pelajari kan pada pengantar akuntansi, pada akuntansi keuangan menengah maupun akuntansi lainnya, ini sudah Anda pelajari semuanya. Benar kan? Ya, jadi sekarang kita masuk terlebih dahulu pengertian dan tujuan laporan keuangan. Ya. Pengertian laporan keuangan sebelumnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggambarkan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh entitas-entitas ekonomi. Siapa entitas-entitas ekonomi tersebut? Yaitu tergantung kepada jenis kegiatan daripada perusahaan. Di awal sudah saya jelaskan tadi bahwa berdasarkan kegiatan perusahaan ada perusahaan dagang. Berarti entitas-entitasnya, unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah siapa-siapa aja. Yang pertama adalah kegiatan membeli, berarti perusahaan dan adanya pabrik. Ya. Kemudian apa unsur-unsur perusahaan dagang lagi? Membeli barang dagang dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan bentuk. Sehingga nanti apa kegiatan-kegiatan mulai dari pembelian sampai dijual kepada konsumen itu adalah kegiatan rangkaian entitas perusahaan dagang. Kemudian perusahaan jasa, perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berarti kegiatan entitas daripada perusahaan jasa itu, kegiatan jasa itu adalah memberikan pelayanan. Apa-apa aja, apakah pelayanan misalkan pelayanan terhadap rumah sakit, pendidikan, itu adalah merupakan perusahaan jasa. Kemudian perusahaan manufaktur, yaitu input, proses, output. Input apa? Sumber daya ekonomi, sumber daya alam dalam bentuk bahan baku. Sumber daya manusia dalam bentuk tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tenaga kerja tidak langsung. Kemudian sumber daya modal dalam bentuk mesin dan peralatan. Masuk dia ke dalam proses. Di proses namanya nanti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nanti menghasilkan produk jadi yang siap untuk dijual kepada konsumen. Ya, jadi berarti itu merupakan pengertian daripada laporan keuangan. Kemudian tujuan daripada laporan keuangan sebetulnya itu ada dinyatakan pada pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1 yang dikemukakan oleh IAI tahun 2007. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa secara umum tujuan laporan keuangan itu ingin memberikan informasi-informasi keuangan. Informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dan dalam bentuk kinerja keuangan perusahaan. Perkembangan daripada perusahaan, pertumbuhan daripada perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mengalami penurunan atau mengalami kenaikan? Itu secara umum tujuan daripada laporan keuangan. Tetapi dalam PSAK jelas dinyatakan di sini bahwa untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja perusahaan dan bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Jadi sebagai pengambilan keputusan. Cuman yang perlu saya ingatkan di sini, kapan Anda melakukan analisa laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Setiap laporan keuangan tidak bisa langsung dilakukan secara serentak. Misalkan investasi, berarti Anda yang Anda analisa adalah investasi modal. Misalkan, mampu nggak kita melunasi utang jangka pendek sekarang? Berarti hanya likuiditas. Itu aja ya. Selanjutnya yaitu karakteristik daripada laporan keuangan. Yang pertama, karakternya adalah dapat dipahami. Yang kedua adalah relevan. Yang ketiga, nanti itu adalah merupakan keandalan, dan yang keempat adalah dapat dibandingkan. Ini semuanya sebetulnya juga sudah pelajari pada pengantar akuntansi. Jadi berarti di sini keempat karakteristik ini harus dipenuhi di dalam suatu laporan keuangan. Ya, jadi sebelum kita melakukan analisa harus kita pahami ini terlebih dahulu. Paham Anda? Apakah Anda paham? Paham. Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Kalau berkaitan dengan relevan, bahwa relevan berarti memiliki keterkaitan. Jadi di dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan itu minimal yang harus dianalisa harus 2 tahun. Tidak boleh 1 tahun. Sama halnya, bagaimana kinerja Anda? Apakah tahun ini? Tentu Anda bandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kinerja Anda 1, tahun sekarang adalah 2, berarti naik kan? Jadi relevan itu antara tahun pertama dengan tahun kedua dia harus memiliki keterkaitan. Atau
Udah, Bu. Sekarang saya mengadakan kuis untuk intervensi daripada pemahaman Anda terhadap laporan keuangan. Di mana di sini yang saya tanyakan, nanti akan saya berikan umpan balik. Kalau seandainya Anda bisa menjawab pertanyaan ini, nanti ada nilainya. Kalau lengkap 100, kurang lengkap 80 ya. Jadi sekarang saya menanyakan kepada Anda, yaitu berkaitan dengan analisa laporan keuangan yang akan kita analisa nanti adalah laporan keuangan. Yang saya tanyakan, apa jenis daripada laporan keuangan yang Anda ketahui? Siapa yang bisa? Coba, oke, Andri. Yang pertama apa? Laporan laba rugi. Apa yang disebut dengan laporan laba rugi? Bu, saya bisa jawab, Bu. Saya boleh jawab, Bu. Laporan yang menggambarkan pendapatan, biaya, dan laba di perusahaan, kegiatan operasional, laba rugi. Jadi bukannya, karena bukan Anda sendiri yang mencatat, yang lain juga harus. Ya, Ya, kasih, Bu. Pertanyaan kedua, Bu. oke. Jadi yang pertama tadi adalah Andri, yang kedua siapa yang menjawab tadi, yang bisa menjawab? Apa unsur daripada laporan keuangan yang kedua apa? Siapa? Bu, saya Bu, Fadila. Ya apa? Nama saya Fadila. Macam-macam laporan keuangan ada 5. Yang keduanya tadi laporan rugi Yang juga. pertama apa tadi, Bu? Laba rugi. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Yang ketiga adalah laporan Apa yang disebut aset. dengan laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan tentang aktiva dan pasifa. Di mana aktiva itu ada aset lancar, ada aset tetap. Kemudian kalau di kolom pasifa ada utang dan modal. Kemudian Oke, selanjutnya udah. Berapa Yang selanjutnya saya siapa bisa lagi? Yang bisa menjawab apa komponen laporan keuangan selanjutnya? Bu, nilai saya belum. Tapi udah saya bilang kalau lengkap, kalau Andi kurang lengkap, jadi dapat 75. Kalau Fadila. apabila dapat 100, lengkap. Alhamdulillah. Full. Yeay. Oke. Yang ketiga apa komponen laporan keuangan selanjutnya? Harus kas, Bu. Apa yang disebut dengan cash flow atau arus kas? Menggambarkan pengeluaran masuk dan pengeluaran keluar, Bu. Kas masuk dan Kas keluar. keluar. Pengeluaran masuk dan pengeluaran keluar. Ya, Ya, Bu. kas masuk dan keluar. Kas keluar. Apa komponen-komponen daripada kas? Kas investasi, kas pendanaan, kas operasional, dan kas operasionalnya itu ada 4. Kemudian yang selanjutnya sama lagi? Catatan atas laporan keuangan, Bu. Atau CA, RK. Apa yang disebut dengan CA RK? Yaitu merupakan gambaran yang di mana laporan keuangan yang tidak ada unsur-unsur keempat di atas. Apa contohnya daripada CALK tersebut? Misalkan perusahaan mempunyai kendaraan. Kendaraan tidak memiliki nilai lagi, tapi kalau dijual, misalkan mesinnya laku, berarti dia masuk kepada digambarkan nanti di dalam CALK karena dia masuk kepada aktiva lain-lain. Ya, bahwa komponen itu nanti penilaiannya adalah berdasarkan kepada apa dia. Digambarkan semuanya nanti di dalam CALK. Oke, itu adalah unsur-unsur laporan keuangan. Jadi pada analisa laporan keuangan kita khusus membahas yaitu perusahaan konvensional. Kalau berkaitan dengan pemerintah tidak kita bahas pada ARK ini. Dibahas khusus pada akuntansi sektor publik dan akuntansi keuangan daerah. Paham? Paham, Bu. Apa ada pertanyaan? Dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi, kurs yang kita laksanakan ada 5 orang sesuai dengan komponen laporan keuangan. Yang pertama tadi adalah Andri, kurang lengkap, ya. Kemudian yang kedua adalah Fadila, alhamdulillah cukup lengkap. Yang ketiga adalah siapa tadi? Amin, Bu. Muhammad Amin tadi CALK. Siapa lagi? Febiola. Cukup lengkap juga. Sama dengan Andri. Yang keempat tadi siapa? Ada lagi Muhammad Amin ya. Muhammad Amin juga kurang lengkap. Ya. Jadi saya memberikan nilai terhadap kuis ini 5 adalah 75. Ya. Sekian untuk kita kuliah hari ini. Minggu depan kita masuk lagi kepada analisa laporan keuangan. Kalau sekarang ini kita hanya membahas review terlebih dahulu ya. Minggu depan kita masuk kepada analisa laporan keuangan dan kuliah kita lanjutkan minggu depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Waalaikumsalam. kesehatan.